Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan kita tentang Nabi Lut beserta dengan kaumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Sodom yang terletak antara Palestina dan Yordania, yaitu di dekat Laut Mati. Ya, Allah memilih Nabi Lut sebagai rasul yang diutusnya kepada negeri Sodom. Ya, negeri Sodom. Dan ketika itu akhlak penduduk negeri Sodom itu sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan dan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan juga mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka, yaitu mereka menyukai sesama jenis, ya, laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai laki. Dan saat itu Nabi Lut mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Akan tetapi ya kita tahu bahwa ya, mereka bahkan mengancam Nabi Lut untuk meninggalkan negeri mereka. Ya. Mereka tidak peduli dengan seruan Nabi Lut. Bahkan mereka bersombong ya terhadap Nabi Lut, bahkan mencemonya dan mengancamnya untuk keluar. Ya, Nabi Lut akan diusir dari negeri mereka jika Nabi Lut tidak mau berhenti dari mendakwai. Tapi Nabi Lut terus mendakwakan kepada kaumnya, tidak putus asa dan tetap bersabar mendakwai kaumnya. Dan kita ketahui bahwa bagaimana istri Nabi Lut itu lebih memilih kafir dan ikut beserta kaumnya untuk mencemooh atau mengucilkan suaminya sendiri, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Dan istrinya ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya juga terkena azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Dan kita sudah jelaskan di surat At-Tahrim, Allah menceritakan bagaimana kafirnya atau ingkarnya istri Nabi Lut, istri Nabi Lut, atau mengkhianati Nabi Lut, suaminya sendiri. Kita ketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang sangat tampan, yang sangat rupawan. Ya, mereka mampir di rumah sebelum menemui Nabi Lut. Mereka mampir ketiganya mampir menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan 2 kabar. Yang pertama kabar bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak, dan kabar yang kedua bahwa mereka akan berangkat untuk mengazab kaum Nabi Lut. Mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Setelah itu para malaikat pun, setelah memberitahukan kedua hal tersebut, para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut, dan mereka datang sebagaimana ketika datang di rumah Nabi Ibrahim dengan tampilan atau dengan bentuk seperti para pemuda yang sangat tampan. Mereka sampai di rumah Nabi Lut dan mereka datang seperti fisiknya kelihatan seperti seorang pemuda yang sangat tampan. Saat Nabi Lut melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan kepada keadaan mereka, dan karena
sebagaimana yang kita ketahui bahwa negeri Sadum atau kaum Lut itu jika melihat seorang laki-laki yang tampang, maka mereka akan menangkapnya atau ya mengajaknya untuk berbuat maksiat. Ya, saat Nabi Lut melihat mereka itu, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka, jangan-jangan sampai nanti ditangkap oleh kaum Nabi Lut ya, untuk dijadikan lampiaskan untuk hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka kecuali istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istri Nabi Lut keluar rumah dan memberitahukan kaumnya tentang datang ya Nabi Lut itu kedatangan tamu-tamu yang sangat tampan ya, anak muda yang sangat tampan ya. Maka kaumnya pun datang bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji dengan para tamu Nabi Lut. Ya, yang kita ketahui bahwa mereka adalah malaikat. Mereka berkumpul ya sambil berdesakan di depan pintu rumah Nabi Lut ya, sambil memanggil Nabi Lut ya, agar Nabi Lut mereka meminta Nabi Lut agar mengeluarkan tamu-tamunya ya, agar mengeluarkan tamu-tamunya. Mereka berharap ya mereka dapat bersenang-senang dengan tamu-tamu Nabi Lut tersebut ya. Namun Nabi Lut ya menghalangi mereka masuk ke rumahnya, dan ya mereka ia berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah tamuku, janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku menjadi hina. Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya bahwa Allah telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan nafsunya, syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut dia tidak tetap ingin masuk ke rumahnya, dan mereka tidak ingin para wanita, mereka ingin laki-laki yang tampan tersebut. Ya, pada saat itu ya para tamu ya Nabi Lut yang ya kita ketahui bahwa malaikat memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa mereka bukan manusia. Ya, mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik tersebut. Ya, pada kaumnya fasik tersebut. Akhirnya para malaikat tersebut meminta kepada Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari. Karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Ya, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihati Nabi Lut agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun. Ya, agar azab itu tidak menimpa mereka juga. Ya, jadi para malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Lut agar tidak menoleh, ia dan keluarga tidak menoleh ketika azab tersebut turun. Ya, akhirnya di malam hari Nabi Lut bersama keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Ya, meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih menimpa negeri tersebut. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Ya, seorang malaikat mencabut atau mengangkat negeri tersebut dengan ujung sayapnya. Ya dengan ujung sayapnya, hanya dengan ujung sayapnya ada seorang malaikat yang mengangkat negeri tersebut ya ke atas langit, mengangkat ke atas langit dengan sayapnya, ujung sayapnya, kemudian dibalikkan negeri tersebut. Iya, kemudian diangkat, kemudian dibalikkan. Ya, jadi bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Ya, itu azab kepada kaum Nabi Lut, negeri Sadum tersebut diangkat, kemudian dibalikkan, dan mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Dan itu bisa kita lihat dalam surat Hud ayat 82 sampai 83. Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan beserta keluarganya kecuali istrinya. Ya, istrinya ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Akhirnya Nabi Lut beserta keluarganya kecuali istrinya itu selamat dari azab yang menimpa negeri Sodom atau kaum Nabi Lut. Dan ini semua menjadi pelajaran bagi kaum yang datang setelahnya, ya teladan ya atau pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Dan kisah-kisah Nabi Yusuf itu banyak, kisah-kisah Nabi Lut itu ya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi itu anak-anak sekalian, ya azab yang menimpa ya kaum Nabi Lut atau negeri Sodom, di mana mereka diangkat, negeri mereka diangkat ke atas kemudian dibalikkan, setelah itu tidak cukup sampai situ, mereka juga dihujani oleh batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Waliyadzubillah. Itulah siksaan yang pedih bagi kaum Nabi Lut yang tidak mau beriman, yang tidak mau memenuhi ajakan dari Nabi Lut alaihissalam. Sekalian dan sekalian yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala